Greeting our teacher. Good morning, sir. Okay, good morning. Sit down, please. Pagi ini sebelum kita berdoa, Bapak akan meminta kalian untuk berdiri. Karena Bapak akan mengecek grooming kalian dulu. Ya, silakan kalian berdiri. Oke, silakan duduk. Bapak akan absen dulu ya. Susi, Perisma, Kaisa, Jata, Waca, Adabi, Desta, Gede Danu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Sehat kalian? Alhamdulillah ya. Kita harus menjaga kesehatan kita biar kita bisa mengikuti materi kita pada pagi hari ini ya. Sebelum ke materi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan lebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Bendera suci gagah prawira di seluruh Indonesia dan bangsa. Siapa berani menurunkan serta membela merah putih yang berkilau. Oke, silakan duduk kembali. Bapak akan membahas, mereview kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang public area umum atau area umum yang ada di hotel. Ada nggak yang masih ingat area umum yang ada di hotel? Oke, silakan Susi. Lobby. Gardener. Ya. Parkiran. Apa Bapak mengulangi materi yang kemarin dengan materi yang akan kita bahas? Karena materinya akan saling berkaitan. Kalian akan harus tahu apa saja yang akan kalian bawa untuk membersihkan itu. Oke, paham ya? Oke, Bapak akan lanjut. Ada tujuan pembelajaran ya. Di situ kalian bisa lihat pertama peserta didik mampu melakukan pemilihan dan penataan peralatan. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ya. Penataan dan peralatan ya. Setelah itu ada namanya model dan metode ya. Metode pembelajaran. Di sini yang pertama metode pembelajaran kita menggunakan PBL ya. Problem based learning ya. Adapun metodenya diskusi ya, tanya jawab, demonstrasi, praktek dan penugasan. Penilaiannya tadi ada dua ya, dari pengetahuan dan keterampilan. Ingat itu ya. Bapak akan menilai kalian. Pertama secara kelompok, kedua baru secara individu. Paham? Silakan kalian bagi kelompok kalian, atur mejanya. Ya, agak sini dikit. Kalau sudah, Bapak akan memutarkan kalian video pembelajaran tentang peralatan manual ya. Kalian cermati, pahami ya. Nanti akan kalian tulis di LKPD kalian. Ini Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu sebelum kalian
menonton atau menyaksikan video itu ya. Sebelum kalian tulis ke LKPD itu, kalian tulis di kertas ya. Kalian di kertas di buku kalian, baru akan kalian satukan pendapat kalian ya. Di channel saya ya selalu memberikan pengetahuan dan informasi di dunia perhotelan. Dan di samping saya di sini ada beberapa jenis selling room. Yang selanjutnya ada di sini floor broom. Jadi kita gunakan seperti biasa untuk membersihkan dinding-dinding pada kamar mandi. Oke, kalau tadi itu beberapa jenis. Yang pertama ini disebut dengan kamuis. Nah, jadi fungsinya ini untuk menyerap pada pembersihan pada wastafel pada saat pengeringan. Jadi bekas-bekas airnya itu kita bisa gunakan. Selanjutnya ada soft flute. Jadi kita bisa gunakan di sini untuk mengelap pada permukaannya meja. Jenis kelompok linen di kepala pada saat kita melakukan pembersihan, utamanya kimia atau chemical reaction ataupun dari kuman atau bakteri pada saat kita melakukan pembersihan. Nah, itu beberapa jenis alat pelindung. Bisa ke samping seperti ini. Video tentang peralatan manual ya. Silakan kalian kerja kelompok karena di sini yang kita bahas ada 2 ya. Silakan kalian kerjakan. Oke, bisa kalian searching di HP ya, di Google kalian cari ya. Cari di modul juga kan. Kalau memang kalian belum paham silakan nggak apa-apa ditanya ke Bapak ya. Bapak akan bimbing kalian cari di Google. Karena di sini kalian harus tahu ya. Tulis dulu di buku kalian ya. Nanti kalian harus dapat catatan semua. Setelah itu kalian tanya jawab dulu mana yang perlu harus dimasukkan ke LKPD itu gitu. Ya. Ya, kita yel-yel dulu ya. Oke, yuk. Ya. Kalian ikuti ya, Bapak ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Satu Tanjung. Bisa. Hebat. Luar biasa. Oke, yuk. Semangat, semangat. Oke ya. Kalau sudah, kita mulai presentasinya dari kelompok mana nih? Satu coba. Ya. Yang lain, kelompok yang lain memperhatikan teman-temannya lagi presentasi. Nanti kalau memang ada pertanyaan silakan menanyakan ke teman-teman yang lagi presentasi ya. Diperhatiin ya, jangan kalian ribut. Diperhatiin. Karena di sini juga Bapak akan menilai ya. Menilai kelompoknya. Bapak menilai secara kelompok dan secara individu. Oke.
Oke, silakan dimulai. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Guru kita, Pak Raden, dan yang kami hormati pula teman-teman semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Waca Dharma sebagai moderator dan bersama rekan teman-teman saya yang ada di samping saya. Silakan perkenalkan diri kalian. Saya bernama Ikide Danu. Saya Abi Abdul Fitra. Saya Paramita. Perkenalkan, nama saya Ferisma Amelia Daningayu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan alat-alat manual atau peralatan yang ada di Departemen Housekeeping, khususnya di public area. Baiklah, saya akan menjelaskan alat-alat manual yang digunakan pada public area. Yang pertama yang kita gunakan yaitu ceiling broom. Ceiling broom biasanya digunakan untuk menjangkau langit-langit ruangan untuk membersihkan sarang laba-laba atau debu yang ada di plafon. Ini bernama hand brush. Hand brush biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran atau debu yang ada pada linen. Selanjutnya yaitu floor brush. Floor brush biasanya digunakan untuk membersihkan permukaan lantai yang berkerak. Selanjutnya sus brush. Sus brush digunakan untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada sepatu. Selanjutnya steel brush. Steel brush biasanya digunakan untuk membersihkan kerak-kerak pada besi. Oke, lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai peralatan alat manual yang terbagi menjadi 2 kelompok. Tadi sudah dijelaskan kelompok yang pertama yaitu ada sapu dan sikat atau hand brush. Sekarang kami akan menjelaskan kelompok yang kedua yaitu kelompok atau macam-macam linen. Baik, saya akan menjelaskan kelompok linen. Yang pertama, cotton cloth yang digunakan untuk membersihkan debu secara lembab atau dam. Yang kedua, glass cloth yang digunakan untuk membersihkan kaca. Yang ketiga, dusting cloth yang digunakan untuk membersihkan debu-debu pada benda. Yang keempat, lobby duster yang digunakan untuk membersihkan debu-debu yang tidak nampak pada lantai. Mengenai alat-alat manual di atas tadi, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang dimana sekiranya ada yang masih bingung gitu, kami membuka sesi pertanyaan bagi yang mau bertanya dan maksimal sebanyak 2 pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, silakan yang mau tanya. Ya, suaranya keras ya, biar Bapak dengar juga. Bisa berdiri aja, berdiri aja. Apakah di public area itu tidak menggunakan muk atau pel? Apakah di public area itu dia tidak menggunakan mop atau pel? Mungkin langsung ditanya lagi atau tambahan ya, biar nanti sekalian dijawab gitu. Nanti sekalian akan kami jawab. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Satu lagi. Ayo silakan Aditya, mungkin mau nanya ke temannya. Oke, coba nih dia lagi temannya. Bagaimana cara Berdiri.
Bagaimana cara mengoperasikan selling broom? Teknik menggunakan selling broom ya. Oke, silakan. Siapa yang jawab pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama yaitu dari kelompok 4 dari kelompok 4 Susi. yang akan kami jawab yaitu apakah di public area tidak menggunakan bel Atau mop. atau mop. Sebenarnya di public area itu wajib yang menggunakan bel untuk membersihkan kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh lobby duster atau floor broom atau kotoran yang melekat di lantai, tetapi kami lupa untuk membawanya. Sekian. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 2. Susi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 2. Bagaimana cara mengoperasikan selling broom? Teknik Teknik mengoperasikan selling broom. ya. Cara menggunakan selling broom itu sesuai arah jarum jam dari kanan ke kiri. Misalnya gitu, coba aja gitu loh. Dipanjangin ya. Itu jangan yang benar gitu loh ya. Nah, kamu diputar ke kanan, jangan ke kiri. Nah, oke. Silakan ya. Cuma saya tidak terjangkau ya. Oke, ya. Baik, kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya kami akan menyimpulkan hasil presentasi kami pada hari ini. Kepada Saudari Risma kami persilahkan. Oke, silakan Risma. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Jadi kesimpulan di sini yaitu ada 2 kelompok alat-alat manual yang terdiri dari kelompok pertama yaitu broom and brush. Sedangkan yang kedua ada kelompok linen. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu ada kelompok broom sama brush, bisa disebut sapu dan sikat. Ada selling broom, sapu langit-langit, floor broom, sapu lantai, coconut broom, sapu lidi, floor brush, sikat lantai, hand brush, sikat tangan, toilet bowl brush, sikat jamban, hose brush, sikat sepatu, steel brush, sikat baja. Lalu yang kedua, kelompok linen ada dusting cloth atau lap debu, cotton cloth, lap katun, glass cloth, lap kaca, dan lobby duster. Baik, itulah kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Semoga jelaskan mengenai peralatan atau alat-alat manual dari Departemen Housekeeping, khususnya di public area hotel. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Wajah Dharma sebagai moderator mewakili kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Oke, berikan aplaus ke kelompok 1. Oke, silakan. Oke ya, mungkin Bapak minta satu dari kalian ya, dari 4 kelompok ini, 1 orang untuk memberikan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Oke, silakan siapa yang udah siap? Waca. Kesimpulan yang kami dapat pada pembelajaran hari ini yaitu kami mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara pemilihan dan penataan alat-alat yang benar dan mengenal alat-alat pembersih dan definisi dari kegunaan dari alat-alat tersebut. Itu Pak. Oke ya. Nah, itu dari kesimpulan dari teman kalian ya. Nah, Bapak akan menguatkan ya, Bapak akan melebihkan ya, atau istilahnya menguatkan kesimpulan dari teman kalian. Oke, kalian perhatian ya, kalian perhatiin dulu. Di sini Bapak akan mengulang sedikit ya, menyimpulkan. Di situ ada tadi alat pembersih manual atau manual equipment ya.
Ada kelompok sapu dan sikat dan kelompok linan. Nah, di sini ya, yang pertama sapu. Ya, kalian bisa lihat ya, sapu atau broom ya, merupakan alat pembersih yang terdiri dari bagian serat atau serabut kaku yang terpasang pada pegangan silindris ya, maksudnya seperti ini loh ya. Yang di sini ya, pegangan yang di sini itu ya, ini loh namanya ya. Oke, paham? Oke lah. Yang kedua ada sikat atau brush ya. Di situ merupakan alat yang digunakan untuk melepas kotoran pada permukaan benda atau lantai ya. Mungkin di lantai itu ada bekas permen atau bekas kotoran yang sulit, baru kita menggunakan hand brush. Tidak bisa lagi floor brush ya. Tidak bisa lagi, baru kita akan gunakan apa tadi namanya? Fatty knife ya, atau kafi ya. Nah, itu kapi sudah solusi terakhir itu. Oke ya, ini tadi kelompok sapu ya, ada sailing broom, ada stick coconut ya, atau coconut broom ya. Ada sapu lantai atau floor broom, ada sikat ya, floor brush, terus sauce brush, terus hand brush ya. Ada toilet bowl brush ya. Nah, ada macam-macam linan tadi yang sudah kalian sebutin ya. Ada linan, ada glass cloth ya, lap kartun atau kartun cloth ada. Terus ada pel atau floor ya. Ada terakhir lobby dust. Tadi ya, kegunaan lobby dasar itu hampir sama dengan kegunaan dari mop. Tapi kalau mop itu atau pel itu dia di tempat basah ya. Nah, bisa juga dikira, tapi biasanya ini kebiasaan digunakan di tempat yang basah ya. Kalau lobby dia di tempat yang kering, paham ya? Oke, ya di sini alat pembersih manual ya, atau manual equipment. Alat pembersih manual atau manual equipment merupakan peralatan pembersih yang menggunakan tenaga manusia. Ya, kita yang kerja ini kita yang melakukan. Beda kalau dia yang mekanikal atau mesin, dia menggunakan tenaga listrik seperti vacuum cleaner ya. Oke, ya ini dia tadi nama-nama sikat yang sudah kalian baca, yang sudah kalian presentasikan ya. Nah, ini juga fungsinya ya. Oke, mungkin cuma itu. Nah, sebelum Bapak mengakhiri materi ini, Bapak akan memberikan kalian tugas atau materi selanjutnya ya. Materi kita minggu depan membahas tentang materi peralatan penampung ya, dan peralatan pendukung. Peralatan penampung yang seperti tadi ada ember ya. Ya, bucket. Kalau terus ada peralatan penampung. Nah, kalau penampung itu tadi ada squeeze ya. Oke, itu yang kita bahas minggu depan. Sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, Bapak akan memberikan kalian. Mana LKPD-nya? Oke ya. Oke, sudah? Kalau sudah silakan ditulis saja, dikumpulin meh. Udah meh. Udah diisi. Ya diisi ya. Jangan sampai nggak diisi, isi aja.
Silakan. Oke, sudah? Kalau sudah silakan ditulis saja, dikumpulin meh. Oke, Bapak minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita dan tulis nanti di sini, nanti dikumpulkan sekalian, kumpulin sama tugas LKPD itu ya. Silakan kalian tulis ya. Berapa ini? 2. Itu 5 ya? Nanti kalian akan kumpulkan ya. Udah? Berapa itu? Pas. Ya silakan kalau ini kalian tulis menurut di hati kalian ya, menurut kalian ya. Apa yang materi yang dari tadi Bapak bahas itu ya. Apa yang kalian ingat kalian tulis di situ. Oke, Bapak kasih kalian waktu 5 menit untuk mengisi itu. Oke, nggak apa-apa, silakan kalian tulis materi yang tadi itu sesuai dengan apa yang ada di situ ya. Yang sudah perintahnya ada apa di situ, apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian dapatkan tadi, apa yang kalian pelajari itu aja yang kalian tulis tadi ya. Ini sekarang menurut kalian, bukan Bapak yang memaksakan kalian. Ini menurut apa yang kalian dapat. Dan ini adalah sebagai pegangan Bapak bahwa kalian tuh hari ini bisa menerima materi yang Bapak berikan ke kalian gitu. Ya. Oke, kalau sudah Bapak kasih kalian waktu sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya. Mana kumpulin itu apa LKPD-nya? Oke, silakan dikumpulkan LKPD itu ya, siang hari ini. Silakan ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Si Dian. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.